Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nova Agnes dari kelas 11 IPA 2 asal sekolah SMA Negeri 1 Ciawi. Jadi, di sini saya akan membuat video tugas sejarah Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Renville. Perjanjian Renville terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, latar belakang, yang kedua, isi perjanjian, yang ketiga, dampak perjanjian, dan yang keempat, perundingan. Nah, kita mulai aja ya. Sebelumnya, kalian tahu gak apa itu perjanjian Renville? Oke, perjanjian Renville adalah salah satu upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 17 Januari 1948. Nama Renville diambil dari lokasi pelaksanaannya. Perundingannya yakni kapal Amerika Serikat Renville yang sedang bersandar di pelabuhan Jakarta. Yang pertama, latar belakang Perjanjian Renville. Perjanjian Renville 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Renville diambil setelah Belanda tak kunjung menepati hasil Perjanjian Linggarjati 1947, yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sementara Indonesia juga merasa bahwa Perjanjian Linggarjati tidak menguntungkan karena wilayah yang diakui sangatlah sempit kronologi Perjanjian Renville. Agresi militer Belanda 1 yang dimulai sejak 2 Juli 1947 tak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau juga KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Gielan. Kemudian Australia, Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frankfurter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri yaitu Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Madjo. Pada 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948, Perjanjian Renville disepakati di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville sebagai tempat netral kapal perang Amerika Serikat USS Renville saat itu berusaha berlabuh di Pulau Tanjung Priok, Jakarta. Oke, yang kedua, isi Perjanjian Renville. Isi Perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948. 1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segera. Yang kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Yang ketiga, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Yang keempat, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Yang kelima, wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. Yang keenam, tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Yang ketujuh, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Yang kedelapan, akan diadakan plebisit atau semacam referendum semangat suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. Yang kesembilan, akan diadakan pemilihan umum untuk pembentukan Dewan Konstituante atau RIS. Yang ketiga, dampak Perjanjian Renville. Akibat Perjanjian Renville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan.
para tentara di Jawa Barat harus berpindah ke Jawa Tengah yang dikenal dengan peristiwa Long March Siliwangi. Bahkan, ibu kota negara juga harus berpindah dari Jakarta karena tidak lagi menjadi wilayah kekuasaan Indonesia. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan Perdana Menteri Amir Syarifuddin pun mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal dalam mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan Perjanjian Renville dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pemboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948. Yang keempat, isi perundingan Renville terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, persetujuan tentara gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook. Yang kedua, dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan damai. Yang ketiga, 6 pasal tambahan di KTN yang berisi antara lain tentara kedaulatan Indonesia yang yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.